Baik, izin mulai Ustadz ya. Baik, Bang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam sehat walafiat, umur yang barokah, dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih malam hari ini pertemuan kita yang ke-9. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta Waalaikumsalam. keluarga, para sahabat, serta umat hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di roda min jananya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadoti Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Allah. Auzubillahi Bismillah. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasyidruddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi Amin, kita semua. amin. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Makasih, Dana, Bapak Sama-sama Ibu yang Ustaz. berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ayo sada wa sayyidat ahsanakumullah wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu yang kita muliakan, puji syukur kita senantiasa kehadirat Allah SWT sang pemberi segala karunia dan nikmat, anugerah, rezeki dan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pilihan, Rasul teladan kita semuanya. Mudah-mudahan setiap kali kita berselawat untuknya, Allah sampaikan selawat kita pada beliau. Dan Rasulullah SAW beliau menyatakan, Man shalla alaiya salatan, sallallahu biha alaihi asyra. Siapa orang yang berselawat padaku, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dan semoga salawat kita yang senantiasa kita sampaikan untuk beliau telah menjadi sabab wasilah perolehnya syafaat kita untuk kita dari Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang muliakan, kita sudah sampai pada pertemuan ke-9 di kajian Jurnal Jernih ini. Surat yang kita bahas hari ini adalah surah As-Saff. As-Saff Saff ayat ya. 10 dan 11 Ustaz. Ayat 10 dan 11. Lalu kita bicara hadis nanti doa yang bersumber dari Nabi SAW. Serta di akhir kita hari ini memasuki ikhtisar daripada surah Al-Ikhlas. Tambah dekat menuju akhir daripada rangkaian kajian Quran Cirne kita. Kalau surat Al-Ikhlas berarti surat ke-112. Tersisa berarti Al-Falaq dan Al-Nas ya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita selesaikan. Tapi kemudian seperti biasa surat As-Saff ayat 10-11 yang sudah disampaikan. Ya, yang sudah menebalkan siapa silakan. Iya, boleh yang sudah menebalkan ya. Boleh, Bunda boleh. Bunga sudah. Hmm. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditebalkan tapi belum selesai diurai. Oh iya, Boleh. Allah Nah, boleh. ini Pak iya. Ustadz, Oh iya, sudah alhamdulillah. ditebalkan. Ini menebalkannya. Ini mengurainya. Ah, Mengurainya belum belum tuntas udah ya, Bun, sampai ya? tapi belum Ah, belum belum tuntas. selesai. Ya, belum Oh iya, selesai. nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Barakallah Hmm, fiik. baik. Pak Herman Ya, sudah? makasih Pak Ustadz. Pak Herman. Speakernya Pak. Herman ya. Hmm, Speakernya dibuka dulu Pak, jadi nggak kedengeran. iya, masih proses kali maksudnya. Mungkin proses ya, mungkin sinyal Pak. Ya, sinyalnya agak Sinyal. kurang ini ya, kurang stabil. Iya. Bunda Baik, Nunung sudah? Udah ini Ustadz. Ya, sebentar. baik. Ini menebalkannya. Alhamdulillah. Bagaimana menguraikannya, Bun? Sudah? Iya, Oh, Berapa banyak. Bun? Ada berapa kata? yang 10 11. Kalau yang itu 28. 28 ya. 200. Oh, bukan ya? 28 yang ayat 11. Berarti berapa tuh? 41 Digabung ya? aja Bun. 41 berarti. Banyak kali. 13 tambah 28 jadi Yang 41 dari ya? berapa? 28, 44. Oh, Empat puluh 44. empat. Alhamdulillah. Oh, banyak banget. Alhamdulillah. Berarti Betul, benar. retail, retail. Di Masya Allah. retail. Iya, barakallah fiik. Hmm. Selanjutnya ada Siapa lagi yang sudah? Bunda Tin mungkin mau atau Pak Herman Pak Herman, boleh. silakan. Iya, ke atasin lagi Pak. Ya, uraiannya berapa Pak? Kayaknya Pak Herman 40 43 ya. 43. Baik. Iya, 43. Alhamdulillah, barakallah fiik. Adakah yang lain yang akan menampilkan selain tadi Bu Nunung, Bunda Bunga, Pak Herman, itu biasanya Bunda Tin, oh mungkin kayaknya masih belum ini ya, masih di perjalanan kali ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Eh, kita bacakan dulu ya Bun ya. Bunda Ya, Ana, saya silakan tadi. dengan Bunda Nunung. Udah, no. Boleh. Silakan Bun. Bun, speakernya Bun. Bunda No. Silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dalamnya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Sadaqallah. Luar biasa. Makasih dan Nunung barakallahu Makasih, lana barakallah. jami'a rahimana wa rahimullah. Mudah-mudahan beliau yang membaca kita semua yang mendengar beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. ya Rabbal alamin. Saya menampilkan bahasan kita hari ini yaitu surah As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Hal adullukum ala tijarah? Maukah kutunjukkan kepada kalian? Apa yang aku tunjukkan? Allah kepada manusia. Tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang perdagangan ini dapat ya menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Min adzabin alim, adab yang pedih. Apa bentuk perdagangannya? Bentuk perdagangannya ilustrasi Allah SWT menggunakan kata perdagangan. Mengapa demikian? Sebab perdagangan adalah aktivitas yang klasik sekali. Orang-orang dahulu juga melakukan. Tukar menukar barang atau tukar barang dengan jasa atau tukar jasa dengan yang lainnya ya dengan itu namanya tijarah. Tijarah. Nah, karena kebiasaan orang Arab itu, orang Arab Quraisy itu melakukan ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Di musim panas dia berdagang, di musim dingin dia berdagang, sehingga Allah SWT masuk pesan ini kepada mereka melalui aktivitas yang sangat familiar, aktivitas yang mereka lakukan yang keseharian mereka juga apa namanya interaksi ada di dalamnya itu perdagangan. Maka Allah menawarkan, maukah kutunjukkan kepada kalian, hai orang-orang yang beriman, apa perdagangan yang mana perdagangan ini faidahnya, manfaatnya, keuntungannya gak tanggung-tanggung. Tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab pedih. Caranya bagaimana? Tu'minuna billahi wa rasulih. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baik perdagangan untuk kalian jika kalian itu tahu. Apa manfaatnya? Manfaatnya masih ada pada ayat berikutnya, tapi kita batasi sampai ayat 11 dulu. Di sini disebut tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kalian lakukan perdagangan ini, yakni jual beli, tukar menukar, apa namanya aktivitas ketaatan kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa, dengan ya, maka aku akan selamatkan kalian dari adab yang pedih. Hal itu kalian akan terima kalau kalian mengetahui. In kuntum ta'lamun. Berarti ada kemungkinan orang itu tahu tetapi tidak mau. Tapi ada juga orang itu memang tidak tahu. Gitu ya. Yang tidak tahu maka terbebas dari tanggung jawab, dari kewajiban. Tetapi yang tahu tapi tidak mau, itulah yang akan terkena hukuman. Kira-kira pesan suratnya begitu, pesan ayatnya begitu, pendek sekali. Bahwa Allah menawarkan satu timbal balik, ya, kalian menjual jiwa dan harta dengan dilakukan untuk berjihad, maka balasannya kan dagang kan begitu ya, tukar menukar, imbal balik kan gitu. Engkau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka aku akan selamatkan kalian. Nah, gitu tuh. Dari adab yang pedih. Itulah apa namanya kira-kira kesan dari ke-10 ke-11 dari surah As-Saff yang kita baca kali. Ya, baik. Kita sekarang uraiannya kalau saya menemukannya jumlahnya ternyata 43. Nah, nanti kita cek ya apakah ada yang kurang saya mungkin tadi ya, ada yang kurang apa namanya detail mungkin. Tapi sementara 43 jumlahnya. Sambil kita urai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya wahai. Ya artinya wahai. Ini jenisnya adalah huruf. Hurufnya huruf nida. Ayuha juga sama wahai.
Ini huruf juga. Nida. Kalau mau diurai bisa. Ayu. Nah, kalau ayu gitu ya. Ayu saja nih. Ayu. Ini nih, ayu. Kalau ayu saja artinya apa atau siapa? Siap. Apa atau siapa? Kalau ini isim. Isim. Ini namanya isim Istifham. 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 Hanya, hanya ha itu huruf apa namanya hai. Atau sebenarnya nggak ada artinya juga nih kata untuk apa namanya disebutnya huruf huruf tanbih. Tambih. Tanbih. Tanbih. Tanbih itu supaya orang ngeh gitu ya dipanggil tanbih. Tuh bisa juga sih kalau terjemahnya hai gitu ya. Alladzina orang-orangnya. Jenisnya isim. Isim mausul. Tuh. Telah beriman. Tuh. Telah beriman. Amanu telah beriman. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Wawunya Mereka. ya mereka. Mereka. Isim. Domir. Apakah? Nah, ini huruf. Namanya huruf istifham. Istifham. Betul, istifham. Adullu. Menunjukkan. Fi'il. Fi'il. Mudhari'. Kalian. Isim. Domir. Gitu ya. Ala. Atas. Huruf. Ya. Jar. Tijarah perdagangan. Perdagangan. Ini isim. Isim. Ini isim. Isim. Masdar. Tunji. Tunji apa namanya, Menyelamatkan. menyelamatkan. Fi'il mudhari. Mudhari. Kalian. Isim. Ini isim. Isimnya isim apa Bapak Ibu? Dhamir. Domir. Sahih. Min azab dari huruf. Hurufnya huruf. Jar. Jar. Betul. Azab. Azab. Siksaan. Isim masdar. Alim yang pedih. Isim. Ini sifat. Tu'minuna. Kalian beriman. Ini fi'il. Fi'ilnya mudhari. Kalian. Oh, kalian berimannya berarti di sini nggak ada nih. Di sini di bawah. Kaliannya di sini bawahnya. Ini isim. Isimnya isim dong. Billahi bi kepada.
kepada huruf jar. Allah, isim, lafad, jalalah. Wa rasul dan ini huruf atau rasul utusan. Ini isim ya. Ini bisa bermakna kata sifat nih yang diutus artinya rasul itu. Yang diutus ya. Mursal, rasul itu di mana mursal. Hu-nya sim domir. Wa dan huruf atau. Tujahiduna berjihad. Jihad. Ini fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari'. Wa dan, bukan, kalian. Ini isim, domir. Fi sabilillah, fi di huruf jar. Sabil jalan apa? Isim. Isim mufrad. Allah. Terus Isim. isim. Terus Lafaz jalalah. lafaz jalalah. Bi dengan huruf Jar. jar. Amwal harta. Isim jamak taksir. Kum kalian. Isim dom. Domir. Wa dan huruf atau. Anfus jiwa. Ini isim, ini muannas. Masuk kategorinya isim muannas. Kum kalian. Isim apa tuh? Dhamir ya. Domir. Dalikum. Dalikum itulah isim isyarah. Isim isyarah. Ya. Khair lebih baik atau paling baik bisa. Isim sifat. Isim. Lakum bagi ini huruf jar. Kum kalian isim domi. In jika huruf syarat. Kun jadi menjadi fi'il ini madhi. Kum kalian isim dhamir. Tak lamun mengetahui. Fi'il mudhari. Kalian isim dhamir. Tadi ada yang kurang satu, berarti jumlahnya Ya, 40. tadi tambahan itu Ustadz yang ya ayuha kali ya. Tadi satu Iya, dua tiga kan. itu bisa diurai bisa satu aja. Kalau satu saja ayuhan jadi Iya. tidak, ya Sama. bisa.
Bisa dipisah memang, bisa digabung itu. Biasa dipisah. Oh gitu. Baik. Jadi segitu Bapak Ibu kira-kira kurang lebihnya ya 44 kata. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Baik, apa ada yang ingin tanyakan dari uraian ayat di atas tadi? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan jika ada. Silakan jika ada yang bertanya, Bapak Ibu. Baik, kalau belum, kita Apa nih, lanjutkan. Ustaz? Oh, silakan, Pak Silakan, Herman. Pak. Oh, Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. Ibu itu dulu. Mudah-mudahan. Ayo, Bun. Nanya itu Pak Ustadz, yang kuntum dipisahkan ya Pak Ustadz. Iya, benar, Bun. Kuntum itu kun sama tum. Gitu ya. Hmm. Oh iya iya. Iya, itu Iya, filmatia. saya. Ya, benar. Oh Kuntum, iya kalau iya. anak kuntu, kalau na'uhum kanu gitu ya. Nah, dipisah ya. Kan. Iya, Oh iya. betul kan. Iya. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Nah, Ustadz. gitu. Sami-sami, Bun. Yuk. Jadi Ustaz, kuntum itu dua kata, Ustaz. Iya, kun sama tum. Oh, bukan dari kanu, kanat, Terus? kanat, kunna, kunta, kuntum. Iya, kuntum berarti karena sama antum kan? Iya. Ya. Iya, betul. Jadi Oh, kuntum itu dua kata kana sama antum digandeng jadi kuntum. hmm. Gitu. Kalau Jadi ini Ustaz, kalau kalau zalikum, zalikum itu satu. Ya, kalau mau diurai nanti satu-satu, za-nya sendiri, la-nya, li-nya sendiri, kumnya sendiri. Nah, itu nanti kalau itu zalika juga sama. Ya, tapi itu sudah menjadi satu isyarah ya. Gitu. Ya, seperti kita sepakati misalnya hada itu satu apa dua? dua, Haja. Selama ini satu apa dua? Memang dua, dua pernah satu. gitu. Satu. Itu artinya kita harus sepakati hada dalika itu satu. Padahal kalau diurai dalika itu daknya sendiri, linya sendiri, kaknya sendiri kan gitu. Tapi nggak seperti itu. Ya udah dalika aja isim isyarah. Gitu cara ngurainya gitu ya. Tapi kalau kuntum itu memang kana sama fiil sama fa'ilnya atau fiil sama isim kana. Baik. Hmm. Oke, yang lain ada? Silakan. Baik, kalau begitu kita bacakan hadis. Silakan. Dana. Silakan dengan Bunda Siti Patona, Bun. Assalamualaikum. Ah, kelihatan nggak, Bun? Bunda Fatot. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Insya Allah. Lihat, kelihatan tulisannya, Bun, di layar. Kelihatan Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Ayo, Bun, boleh. Kangen mendengar Bun. suaranya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri min tabi'ahu. La Mantap. yang Mantap ya aku. man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'a Betul. la yang dzalika min asamihim syai'a. Betul. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuknya, tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Karenanya, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun karenanya. Sahih Muslim hadis nomor 16. Sudah sah. Terima kasih. Betul, alhamdulillah. Oh, panjang sekali ya. Nah, ini hadis bercerita tentang
pahala balasan kebaikan bagi orang yang mengajak orang lain berbuat baik. Dan sebaiknya dosa akan diperoleh oleh seseorang yang juga mengajak orang lain berbuat dosa. Tinggal pilih kita ini mau dapat baik atau dapat buruk. Orang apa namanya kalau kita melakukan sendiri dapatnya satu atau kalau didapat gandakan mungkin 20 apa namanya 10. Tapi kalau kebaikan kita ajak orang lain, maka orang lain yang ikut ajakan kita, dia akan dapat. Orang yang ajak itu dapat sebanyak orang yang ikut. Kalau kebaikan dan gitu. Itu enak gitu. Manda'a ila hudan, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, pada taat, kepada ibadah, kepada kebaikan. Kana lahu minal ajri, maka baginya balasan. Mithlu ujuri man tabi'ahu. Persis seperti balasan orang-orang yang mengikutinya. Sebanyak orang yang mengikutinya, sebanyak itu pahala yang didapatkannya. Kan enak tuh ya. Oh, di sini kalau di QUJ itu berapa orang yang ikut tuh? Oh, gitu, yang uji, yang ikut program QG, program Tahsin, apa di DJW itu. Wah, sebanyak itu didapatkan oleh orang yang ngajak, tahu, menginformasikan, terus ngikut. Wah, subhanallah. Nanti dari pesertanya ngajak yang lain dapat lagi pahala kebaikannya. Dan janjinya lah yang khusus dari kami nujurim syai'an. Nah, balasannya akan didapat orang yang melakukannya ketika dibagi, ketika dikasihkan kepada orang yang mengajak, itu orang yang melakukan kebaikan gak berkurang. Jadi kalau misalkan dia dapat 100, maka orang yang mengajak dapat 100 juga. Bukannya 100 dibagi dua, enggak. Jadi yang melakukannya 100, yang ngajak melakukan dapat 100. Plus dianya sendiri berarti 200. Kalau yang diajak 10, apakah apa nggak enak tuh? Enak Tinggal banget. dikalikan ya Ustaz. Tinggal dikalikan berapa tuh? Kayak Buana Buripa kan banyak banget ini orang ikut. Waduh. Tapi sebaliknya, Hmm. wa man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang mengajak kepada kesesatan, dhalalah nih kesesatan. Kana alaihil minal ithmi, maka baginya dosa. Yang ngajaknya dosa. Meskipun yang ngajaknya sekali aja ngajak, tapi yang diajak terus-terusan melakukan dosa itu, dapat tuh kiriman dosanya terus, nggak berhenti. Orang ngajakin temennya nyopet. Yang ngajarin udah kagak nyopet. Yang diajarin terus-terusan nyopet. Dan dapat terus tuh jatah dosanya. Itu. Mithlu atami man tabi'ahu. Begitu juga dia akan diberi dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya. La yang kusu min athamihim syai'an. Tidak ada akan berkurang dosa yang diberikan kepada yang mengajak itu seperti yang diperoleh oleh yang melakukan dosa itu. Jadi ibu-ibu yang bilang pilihan kita ya. Mau kita ini ngajak kebaikan atau keburukan, ngasih tahu kebaikan atau ngasih tahu keburukan, semuanya terkembali kepada yang mengajaknya. Pahalanya dia dapat, dosanya dia dapat, tergantung apa bahan ajakan. Objek ngajaknya. Kak, kalau kita ngajak kepada keburukan nih, pernah nih, ya, maka kasih tahu kepada yang diajaknya itu. Kamu berhenti. Kalau tidak, kamu tanggung jawab sendiri. Saya tidak bertanggung jawab lagi kepada Allah atas apa yang saya dulu ajarkan kepadamu. Terus dikasih tahu begitu. Jangan diem-diem aja. Gitu. Tapi kalau kebaikan, nggak perlu biarin aja. Jadi sebanyak orang orang lain melakukan kebaikan gitu. Di dalam hadis lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mentradisikan kebaikan, maka bagi orang yang mengajari itu mentradisikannya itu kebaikan. Sebanyak kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Masya Allah. Enak jadinya ya, ibu ya. Ibu-ibu ngajakin teman-teman di rumah di sekelilingnya, yuk kita ngaji. Ngaji tuh, tahsin di rumah gitu. 5 orang. Habis 5 orang, nanti tambah 10 orang. Selama-lamanya yang bersangkutan suatu saat Allah panggil wafat. Tapi karena dia sudah mentradisikan,
maka dia akan terus mengalir baginya itu pahala. Padahal dia udah wafat, dia udah meninggal, dia udah nggak ada. Enak tuh. Gitu ya. Maka boleh dengan pengaruh yang kita miliki, pengetahuan yang kita punyai, kita ajak orang di musola, di masjid. Hmm, kan gitu. Boleh, bagus tuh. Apa misalnya anak remaja, boleh tuh. Ajak tuh. Hmm, ya. Jadi ajak apa namanya kebaikan apa saja. Kebaikan. Yang penting kebaikan itu apa namanya baik untuk pribadi maupun orang lain, manfaatnya segera maupun panjang, cepat atau panjang tergantung. Kalau mengajaknya kepada kebaikan yang langgang, misalnya berwakaf, waduh itu panjang banget usia wakaf. Kalau wakaf itu sepanjang-panjang itu. Makanya kalau di program lain kan, kami kadang-kadang saya menginformasikan ya Bapak Ibu ya, di program Khatmil Quran. Ini ada kesempatan Bapak Ibu, saya bilang kan gitu ya. Yang mau ikutan wakaf, membebaskan tanah nih untuk pesantren Yashfa, nih pesantren kami nih. Boleh tuh, gitu. Alhamdulillah, masih ada sih sisa 30, mungkin 25 meter lagi sekarang. Dari 330 meter tinggal sekitar kira 25 meter. Kalau ada yang semeter, 2 meter, setengah meter, semeter dibagi 5, semeter dibagi 10, pokoknya cara. Nah itu. Apalagi berwakaf Quran. Masya Allah. Sebanyak Quran yang kita wakafkan dibaca oleh orang-orang yang membacanya. Apalagi orang yang belajar. Dan bisa gara-gara Quran yang kita wakafkan. Sebanyak itu pula. Ngalir terus pahalanya. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu membayangkan. Jadi kita perlu cerdas juga ya dalam beramal ya. Jadi yang sedikit effortnya tetapi panjang manfaatnya. Itu tadi tuh. Wakaf Quran, wakaf ilmu. Gak usah diwakafkan juga ilmu udah otomatis. Buku-buku bermanfaat. Itu ya buku-buku. Tuh. Boleh tuh Bapak Ibu yang punya buku-buku yang bermanfaat yang kira-kira nggak digunakan dipakai, boleh diwakafkan, boleh di tempat kami di pesantren kami boleh. Kali daripada nggak digunakan bisa dibermanfaat untuk para santri membaca orang-orang yang buku tentang agama, tentang umum apa saja. Nah, itu contoh apa tuh? Contoh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila bih min ghairi ayyukus minhu syai'. Siapa yang mentradisikan, siapa yang membiasakan, siapa yang mengajarkan, siapa yang menularkan kebaikan, maka bagi si yang menularkan ini, kebaikan ini akan dapat curahan pahala sebanyak orang yang mengikutinya, sepanjang di apa namanya dimanfaatkannya. Gitu tuh. Ya. Jadi kalau dalam bahasa bisnis kan orang-orang yang ikut MLM ya, multi level marketing, gitu ya. Multi level marketing. Jadi ada upline, ada downline kan gitu. Kalau kita jadi upline, downline kita berapa? 10 10 masing-masing downline kita punya 20. Itu kan kitanya diem, dapat aja kirimannya. Ada passive income. Kira-kira gitu tuh. Apalagi pahala. Waduh. Iya, Bapak Ibu ya. Iya. Ayo, kita ini usia kita Bapak Ibu sepanjang-panjangnya mungkin berapa sih? 80, 90 tahun. Usia kita boleh wafat di usia berapa yang kehendaki oleh Allah. 80, 90. Tapi jangan sampai pahala kita berhenti. Usia kita boleh berhenti dengan kematian. Tapi pahala kita kalau bisa jangan berhenti. Sebanyak yang bisa kita tularkan, manfaatkan ke orang. So, manfaatkan, tularkan, ajarkan, sampaikan. Semuanya. Karena nanti kitanya nggak ada, tuh apa namanya akan didapat terus tuh oleh orang yang apa namanya mengajak itu, tuh hadisnya ya. Insya Allah sebenarnya Bapak Ibu udah banyak
udah banyak apa namanya itu menginvestasikan untuk akhirat. Tapi sebenarnya harusnya tidak ada puasnya, kita terus melakukan, nggak ada henti. Kenapa? Karena itu memang bekal kita. Ini hadis tadi seperti itu. La yanqus dzalika min athamihim syai'a. Tidak akan berkurang dari dosa yang diajarkannya itu kepada orang lain sedikit pun, tidak akan berkurang. Sebanyak orang melakukan dosa karena ditularkan, karena diajarkan, sebanyak itu pula akan terus mengalir kepadanya. Bayangkan kalau dosa itu terus dianya mati, nggak juga berhenti orang yang mengikutinya itu. Masya Allah. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu, Bapak. Baik, itu dia hadis. Ada yang ingin tanyakan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Silakan kalau ada yang ingin Bapak tanyakan. Kalau tidak, kita akan masuki ini doa Nabi nih. Ibu, silakan Bu Akan Anissa. dengan Bunda Bunga, silakan. Bunda Bunga, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baca doa ya. Iya, Bun, doanya ya Doa, monggo. betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatni bil islami iman wa fatni bil islami qaidan wa Hmm, fatni bil islami raqidan iya. wala tusmit bi maduwa wala hasida. Hmm, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadika wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadika. iya. Ya, akhrajahu mana ya belum Artinya, akhrajah. ini Bun. Artinya, Ya ya Allah. Allah, jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri. Jagalah aku dengan Islam saat aku duduk. Jagalah aku dengan Islam saat aku berbaring. Janganlah musuh dan orang yang dengki terhadapku menguasaiku. Hmm, Ya Allah, aku meminta kepadamu seluruh kebajikan yang gudangnya berada di tanganmu. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan yang gudangnya berada di tanganmu. Hadis Nah, riwayat hakim ya. Hakim. Ya. Jadi maksudnya apa ini? Allahumma hfadzni bil islami qaiman, ya Allah, ya jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri. Maksudnya ketika keadaanku berdiri jangan sampai aku ini terlepas dari bimbingan Islam. Gitu ya. Kalau dia berjalan bagaimana jalan yang dianjurkan? Tidak berjalan dengan angku, dengan gaya angku, tidak berjalan yang apa namanya itu menyulitkan orang yang lain, berjalan tidak merusak. Wahfadni bil islami qa'idan, jagalah aku ketika duduk dengan Islam ini. Bagaimana Islam mengajari aku berduduk, duduk, kan? Ada aturan-aturannya. Itu duduk bersila kan gitu. Pada intinya seperti itu. Terutama nih kalau bapak-bapak lagi sholat Jumat, itu yang tidak boleh itu duduk, namanya duduk kurvasa. Apa duduk kurvasa ini? Ini bapak-bapak karena ikut sholat Jumat kan ya. Duduk kurvasa itu adalah duduk kakinya disilangkan, kakinya ditegakkan, terus tangannya dilipatkan ke depan tuh. Itu namanya duduk kurvason. Jadi duduk terus kakinya berdiri, apa lututnya di dirapatkan. Ya, duduk terus kakinya ditaikan, terus lututnya dirapatkan, terus tangannya diikatkan di depan supaya itu kan nggak jadi nggak jatuh gitu ya. Nah, itu namanya duduk kurvason. Itu nggak apa waktu khutbah dengan khutbah nggak boleh. Waktu dengan khutbah nggak boleh. Jadi kalau duduk kalau lagi dengar khutbah namanya duduknya duduk murabbah atau taroboh. Taroboh itu duduk sila, duduk sila ya. Nah, itu uh, aturannya dari gitu ya. Wahfadzni bil islami raqidan.
Jagalah aku dengan Islam ini saat aku berbaring. Ya, berbaring. Ada baring apa sikap-sikap baring yang dianjurkan dan makruh tuh ya. Kapan makruh itu, ibu-ibu, bapak-bapak? Makruh kalau berbaring itu telungkup, telungkup tuh makruh itu, dan itu berbahaya bagi itu. Nafas juga ya. Terus juga kalau ngikutin Nabi, sunahnya apa itu? Kalau berbaring miring ke arah kanan, itu anjurannya. Dan ternyata diteliti oleh ilmu kesehatan, berbaring ke arah kanan itu lambung kita yang lambung bagian kanannya menjadi tumpuan itu ternyata bagus untuk pencernaan, bagus untuk peredaran darah, pernafasan sebagainya. Gitu. Bagus kalau ke kanan. Apalagi kalau berbaring. Kalau kita mau tidur, dianjurkan berdoa. Jangan begitu tuh. Doa. Sebab orang yang berniat dan berdoa sebelum tidur, kalau kita nih Bapak Ibu mau tidur nih berdoa nih, ya Allah untuk bisa bangun malam nanti ya Allah untuk qiyamul lail. Meniatkan begitu tuh waktu mau tidur tuh. Maka hadis Nabi menyatakan sekiranya orang tersebut terlelap tidurnya dan terbangun waktu subuh. Berarti kan udah nggak qiyamul lail, nggak bisa qiyamul lail, uang udah lewat subuhnya. Apa waktu qiyamul lailnya uang tiba waktu subuh. Maka baginya tercatat sesuai niatnya. Tuh tercatat mengamalkan sesuai niat. Coba gara-gara niat. Gitu. Tapi kalau dia lakukan qiyamul lailnya itu, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Enak tuh ya. Niat doang dikasih. Apalagi dilakukan. Masya Allah. Tuh dia tuh. Wala tushmit biya aduan wala hasidan. Jangan aku dipermalukan. Jangan aku apa namanya disoraki. Ya. Oleh siapa itu? Oleh musuh. Dan didoakan keburukan juga untukku dari musuh dan dari orang yang hasad kepadaku. Allahumma inna as'aluka min kulli khairin khazainahu ya Allah, aku bermohon kepadamu segala kebaikan yang khazainuhu lemarinya itu, khizanahnya itu, tempat penyimpannya itu biadik yang ada padamu, padahal semua kekayaan itu, semua apa namanya eh, ke- kepemilikan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya adalah di tangan Allah. Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang khazainuhu yang lemarinya tadi atau penyimpanannya tadi ada pada dirimu. Ketentuannya ada padamu. Karena izin orang celaka karena izin Allah. Tanpa izin Allah nggak ada pencelaka orang. Itu ya. Jadi ini doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Bagus sekali. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam ketika aku berjalan, ketika aku duduk, ketika aku berdiri. Itu artinya 3 penyebutan keadaan itu Bapak Ibu. Berjalan, duduk, berdiri. Salah ya. Berdiri, duduk, berbaring. Itu sebenarnya semua keadaan manusia yaitu itu. Nggak ada keadaan manusia yang terlepas dari 3 keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Nggak ada. Semua keadaan manusia dari mulai tidur, bangun tidur, bekerja, apapun lakukan mesti 3 di antara tadi. Satu di antara 3 tadi. Berdiri, duduk, berbaring. Kan gitu tuh. Nyupir mobil, duduk. Kan gitu ya. Terus berlari, berdiri. Tidur, berbaring. Nggak ada yang itu. Ngelamun, tergantung ngelamunnya ya. Bisa berdiri, bisa duduk. Ngelamunnya begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya apa? Segala kondisiku, segala keadaanku, moga engkau jaga dengan Islam, dengan petunjukmu yang tertera atau yang terkandung di dalam ajaran Islam.
Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan. Mudah-mudahan kita bisa pakai ini doa ini ya. Nih dalam doa kita nih sambil terjemahnya tuh. Ya Allah jagalah aku dengan Islam ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku berbaring. Gitu ya. Ya Allah jangan jadikan aku tempat atau jangan jadikan aku orang yang disoraki ya kesulitanku, kegagalanku, kehinaanku oleh musuhku dan orang yang hasad. Gitu ya. Hmm. Oke, nasihat ulama. Nih saya baca aja Bun, ternyata nggak ada belum ada harokatnya ini ya. Ya, saya baca aja nih. Ini. Ya nih. Idza kunta turidu hayatan sa'idatan fabtasim fabtasim daiman fal ibtisamatu hiya miftahu li fathi qulubin nasi qulubin nasi wajal bil amali wal farah lil akharina lil akharina. Ini pendapat ulama kalau ini mah. Ini bukan hadis ya. Idza kunta turidu hayatan sa'idatan, kalau engkau pingin hidup, pingin beroleh hidup yang membahagiakan, rumusnya kata para ulama, tuh, fabtasim daima. Apa? Langgengkan senyum. Dan senyum, senyum. Falibtib sama tuh karena senyum itu ia miftahu adalah kunci li fathi untuk membuka qulubin nasi hati manusia wajal bil amal dan untuk menghadirkan harapan wal farah dan kebahagiaan lil akhirin bagi orang lain. Itu dia tuh. Jadi manfaat senyum itu miftah qulubin nas, li fathi qulubin nas. Eh, kunci membuka hati manusia. Orang yang tadinya mungkin apa namanya biasa sama kita ketika kita bertemu senyum kepada dia, mungkin jadi orang tuh jadi senang gitu ya. Yang tadinya nggak pengen bantu jadi pengen bantu, yang tadinya nggak pengen kenalan jadi pengen kenalan, yang tadinya pengen menjauh jadi mendekat. Wajal bil amal dan mendatangkan harapan harapan kebaikan. Bukankah senyum menyenangkan orang? Wal farah lil akhirin dan senyum itu membuat bahagia orang lain. Dalam riwayat lain mengatakan apa itu? Sedekah itu menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Termasuk sedekah, termasuk perbuatan yang dianggap sedekah itu, berpahala itu adalah apa itu? Menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain. Masya Allah. Jadi kalau orang lebih bahagia, itu sedekah. Sedekah tidak selalu bentuknya material. Bisa material, bisa juga sikap. Apalagi dua-duanya, materi dan sikap luar biasa. Itu tuh. Ini sih nasihat ulama nih Bapak Ibu nih. Ya, tentang senyum. Tuh gitu. Baik. Eh, kita masuki bagian yang terakhir daripada bahasan kita kali ini, yaitu ikhtisar surah. Ikhtisar surah. Ikhtisar surah. Surahnya hari ini kita masuki surat Al-Ikhlas. Ibu nih. Oke, namanya, namanya, nama surah, namanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Ikhlas itu artinya memurnikan. Ya.
Surah ini juga termasuk dalam golongan surat-surat Makkiyah, berarti turun di Mekah. Yang diturunkan setelah surat An-Nas, surat Al-Ikhlas sendiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas dan dari 4 ayat. Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Hmm, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa sendiri artinya tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua anak. Itu lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah adalah Tuhan tempat kita meminta segala sesuatu. Itu somad. Somad. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan manusia makhluk diciptakannya. Karena Allah pencipta manusia yang ciptakan pasti beda dong antara pencipta dan ciptakan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan. Tidak semisal. Nah, hadis Aisyah radhiallahu anha mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatih fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasaluhu qala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallahu yuhibbu. Ah, ini boleh diikutin Bapak Ibu nih. Boleh diikutin. Bagus nih ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya, mengutus seseorang kepada kelompok pasukan dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam salatnya, ini orang ini sahabat yang ditemui oleh sahabat yang lainnya ini selalu kalau habis sholat itu baca Al-Fatihah setelah sholatnya. Bukan setelah sholatnya, setelah bacaan Fatihah terus surat, setelah surat dia baca surat Al-Ikhlas. Misalkan ya, rakaat pertama nih, baca Fatihah, waladhdallin, amin. Terus baca alam nashrah laka sadrak sampai farghab, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Terus ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai. Rakaat kedua dia baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Seterusnya ya sampai dengan latus aluna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selalu menutupnya dengan al-ikhlas. Dengan al-ikhlas. Maka ditanya nih, apa gerangan kau? Kenapa kau setiap kali sholat setelah membaca surat kau baca kulhu al-ikhlas? Maka si orang yang tadi ini Nabi gak ngajarin, enggak ngajarin dia sendiri. Jadi ini dalil ya orang yang mengatakan kalau Nabi nggak ngajarkan terus bid'ah itu ya nggak begitu. Ini contohnya ya itu Nabi um, diberi kabar, coba tanya kenapa dia itu. Maka sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas tadi katakan Allah itu Ar-Rahman. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Aku senang membaca ayat ini karena di dalamnya sifat-sifat Allah. Itu kata orang itu. Maka jawaban itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan kasih tahu dia, kata Nabi kepada sahabat itu, kasih tahu orang yang selalu baca Qul huwallahu ahad setelah baca surat itu. Anallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintainya. Dia mencintai Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Tuh, Bapak Ibu. Jadi boleh baca surat Al-Ikhlas setelah selesai baca surat biasa. Itu bukan hanya Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Ini mah orang ini setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat yang lain, terus di ujungnya keduanya dia baca surat Al-Ikhlas. Begitu rakaat keduanya. Gitu. Itu ya, jawabannya begitu. Oke, identitas surat. Jumlah ayatnya 4, jumlah ayatnya 4. Jumlah katanya ada 15. Jumlah hurufnya 47. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam susunan Al-Quran.
dan surah ke-22 dalam sejarah turunnya. Ya, turunnya ke-22. Surat ini Makkiyah. Surat ini Makkiyah. Ya. Nah, kandungannya apa? Dalam 4 ayat ini. Pertama, katakanlah Allah itu Maha Esa. Ayat itu menandakan bahwa Allah adalah salah satunya Tuhan. Yang kedua, Allah adalah As-Samad, tempat bergantung, tempat meminta segala hal. Ya, itu dia. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakan. Tidak ada ayah ibunya, tidak ada anaknya. Maka syiriklah orang yang meyakini Allah punya anak. Yang keempat, lam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang sama dengan Allah. Meski Allah, Bapak Ibu, di dalam ayat Quran, Allah ada wajah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan Allah itu wajahnya, ya, apa namanya, dan semua makhluk itu fana, apa namanya, hancur kecuali wajah Allah. Disebut di dalam Al-Quran wajah, tapi jangan berpikir wajah Allah sama dengan wajah manusia. Allah lah, biarkanlah Allah sendiri yang mendeskripsikan, biarkan Allah sendiri yang apa namanya mengetahui bagaimana wajahnya. Kita yakin Allah punya wajah, tapi wajahnya kayak apa? Jangan berpikir seperti wajah manusia. Pokoknya Allah punya wajah, tapi wajahnya seperti apa? Gak usah ditanyakan. Di dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan, begitu ayatnya menyebutkan. Bagaimana tangan Allah? Gak usah ditanya. Bagaimana tangan Allah? Meskipun terhadap 2 ayat yang saya sebutkan tadi, para ahli, sebagian ahli tafsir mencoba untuk mengalihkan. Supaya orang jangan berpikir Allah seperti manusia, maka ketika bicara tentang tangan Allah, tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah. Ya. Wajhu Rabbi, wajah Allah. Berarti adalah apa itu? Kemahakuasaan. Gitu maksudnya. Ini cara orang untuk apa itu? Menghindar, jangan sampai ada persepsi, ada dugaan, ada pikiran bahwa Allah seperti manusia karena disebut kepala, karena disebut wajah, tangan, kan gitu ya. Ikhlas itu sendirinya artinya apa? Ikhlas, ya, ikhlas. Oh, itu tadi. Nanti ada ya. Ini dulu kita sebut. Asbabun nuzulnya, sabab turun. Dari surat ini adalah sebagaimana terangkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang musyrik telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Kemudian Allah menurunkan wahyu Al-Ikhlas. Ya. Dia orang bertanya, kayak apa sih Tuhanmu Muhammad? Coba jelaskan. Kalau Tuhan kami kan jelas tuh, patung. Tuhan kamu seperti apa? Maka turunlah ayat itu menjelaskan sifat-sifat Allah. Keutamaan surah lebih dekat dengan surah Al-Fatihah, dengan Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena keutamaan dari surat ini adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Ya. Maka biasanya kenapa sebagian daripada guru-guru kita selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kapan itu? Setelah sholat. Baca Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi. Zikir pagi dan petang, surat Al-Ikhlas. Selain itu juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan seramnya hari kiamat. Makanya Bapak-bapak mengatakan kalau bisa jangan bosan baca surat Al-Ikhlas. Kan nggak lama ya Ikhlas. Ya, berangkat mau kemana baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ringan tapi luar biasa pahalanya. Meskipun termasuk ke dalam golongan surat pendek, surat Al-Ikhlas kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, serta manfaatnya mencakup seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Hadis Nabi yang ini nih. Ayajizu ahadukum yaqra fil lailatil salatul Quran? Apakah berat kamu membaca sepertiga Al-Quran? Bagaimana ya Rasulullah membaca sepertiga Al-Quran? Baca qul huwallahu ahad.
maka membaca qul huwallahu ahad sama nilainya seperti baca sepertiga Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau baca Qurannya 3 kali, Al-Ikhlasnya seakan-akan sama dengan membaca Al-Quran full. Gitu. Kalau kita sedang tidak ada kesempatan untuk baca Quran full waktunya, ya Al-Ikhlas 3 kali. Gitu ya. Syukur-syukur ada waktu untuk membaca Quran. Alhamdulillah. Tapi sempatkan kita apa namanya membaca Al-Ikhlas. Bapak Ibu nih mau tidur Al-Ikhlas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW sabda barang siapa membaca surat Ikhlas sebanyak 1 kali maka seolah-olah ia telah membaca seperti Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya 2 kali maka seolah dia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 11 kali, maka Allah membangunkannya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Apakah berat kita membaca 11 kali? Insya Allah nggak berat. Ya Bapak Ibu. Itu. Jadi hari ini kita baca 11 kali. Sudah ada rumah di sana. Insya Allah. Kalau ada rumah, ya pasti pemiliknya datang nanti ke sana. Gitu ya. Baik, ini kandungannya. Bapak Ibu, kita skip karena ini berulang-ulang ya. Nih, mana somad? As-somad maknanya Rob yang segala satu menghadap kepadanya dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi Rob yang memenuhi segala kebutuhan itu as-somad. As-somad maknanya juga as-sayyid, penguasa yang kekuasaannya sempurna. Namanya termasuk juga asy-syarif yang maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Al-azim yang maha agung, yang keagungannya sempurna. Al-halim yang maha sabar, yang kesabarnya pun sempurna. Al-alim yang maha mengetahui, yang ilmunya sempurna. Al-hakim yang bijaksana, yang bijaksananya sempurna. Dia adalah yang maha sempurna dalam seluruh sifat kemuliaan dan kekuasaan. Dan dia adalah Allah yang maha suci, sifatnya tidak layak kecuali baginya. Tidak ada baginya tandingan dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Maha suci Allah dan Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Yang ketiga yang Maha Kekal, as-somad tadi yang Maha Kekal setelah semua makhluknya binasa. Ya, ini pendapatnya Hasan Qatadah. Apa somad? Al-Hayyul Qayyum, yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Yang kelima, tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya dan dia tidak makan. Ini pendapat Ikrimah. Makna as-somad. As-somad adalah yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ini pendapat Rabi' bin Anas. Yang tidak berongga. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Said Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atta bin Rabi'ah, Atiyah bin Al-Awfi, At-Tahaq dan As-Suddi. Yang tidak memakan makanan yang tidak minum minuman. Ini pendapat Asy-Sya'bi. Cahaya yang bersinar. Ini pendapat Abu Huraidah. Ini pendapat ulama mengenai apa sih mana as-somad. Begitu banyak. Tapi dalam terjemah Al-Quran, as-somad artinya tempat bergantung. Ya, Bapak Ibu. Imam Tabrani rahimahullah berkata, semua makna ini benar dan semua merupakan sifat penguasa Azza wa Jalla. Dia adalah tempat menghadap di dalam memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Dia adalah penguasa yang sempurna kekuasaannya. Dan dia adalah somad yang tidak berongga, tidak makan, tidak minum. Sebab kalau berongga berarti dia butuh diisi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kita lihatkan uraian singkat tentang surah Al-Ikhlas. Selanjutnya kami kembalikan yang mudah kita. Makasih Ustaz, Masya Allah. Sangat Iya. bermanfaat Ustaz. Insyaallah. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan, barangkali. Bapak Ibu. Ustadz, ini di luar dari yang tadi itu ya Ustadz. Mau tanya. Dan dulu. Oh gitu Bun, silakan. Silakan.
Ini kan dalam sholat setelah baca Al-Fatihah kan baca ini ya surah-surah yang lain saja. Ya, Ustadz. betul, Nah, betul. yang saya mau tanyakan kalau misalnya kita baca yang sudah Al-Fatihah itu Mm-mm, baca terjemahan Al-Quran. mm-mm, Kita membacanya dalam bahasa Indonesia gitu Ustadz. mm-mm, Ini dalam satu rakaat kan biasa saya satu lembar gitu ya Ustadz. mm-mm. Nah Iya. sekarang saya mau ini bacanya yang terjemahannya aja gitu. Biar kalau hari-hari biasa kan kita kadang nggak pernah baca ya Iya, terjemahannya gitu. iya, Belum betul. pernah sampai hatam gitu. Betul, Jadi betul. saya mau coba baca terjemahan itu gimana Ustadz ya ininya ya. Ibu bacanya waktu di dalam sholat atau di luar sholat? Di sholat jadi pengganti kan surat-surat pendek setelah Al-Fatihah gitu Ustadz. Oh, kalau baca terjemahnya, setahu saya eh, apa namanya tidak dibenarkan harusnya sih, karena dalam sholat itu aturan-aturannya itu apa namanya berbahasa Arab begitu. Jadi kalau ibu membaca, apalagi membacanya bersuara, itu bagi sebagian ulama, kalau di luar daripada bahasa Arab, itu bisa membatalkan sholat. Oh gitu. Iya, Kalau misalnya membacanya itu dalam bahasa Arab tapi bersuara gitu. kalau dia berbentuk doa, boleh di waktu-waktu tertentu. Boleh. Misalnya ibu Nggak lagi misalnya sujud, sujud, baca doa, tapi doa itu nggak ada Al-Quran dan hadis, boleh. Lagi sujud, itu. Nggak apa-apa. Gimana, Bu? nggak ya kalau itu kan sesudah Al-Fatihah itu saya baca Al-Qur'annya itu dibaca gitu Ustaz. Jadi satu rakaat itu satu lembar gitu. Betul. Nggak Nggak apa-apa. bisa. Kalau lagi sholat tapi bacanya Al-Quran nggak masalah. Lagi Fatihah, setelah Fatihah baca Quran nggak apa-apa. Fatihah ya, itu. Fatihah, setelah Fatihah maksudnya itu nggak Quran nggak apa-apa. Yang apa namanya sebab sebab waktu berdiri itu hanya yang dibaca itu adalah ayat Quran. Sedangkan doa dibaca waktu ruku, waktu sujud, waktu tidak. Itu. Kalau yang saya tangkap, gimana kalau seseorang membaca ada mushafnya waktu sedang berdiri sholat, nggak apa-apa membaca, Iya ada mushafnya di depan gitu Ustaz. nggak apa-apa, boleh. Kalau Oh itu iya. boleh. Yang tidak boleh itu kalau menjabat terjemahnya. Ya, Iya, Bu. iya. Kalau di sholat, jangan. Iya. Iya, sebab yang diperintahkan baca Quran. Itu terjemah. Terjemah itu bukan Quran. Oh gitu. Gitu. Kalau udah selesai sholat, bagus tuh baca terjemahnya. Gitu ya. Iya, iya Ustaz. Gitu, baik. Hmm. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Di luar Boleh, di boleh. luar ini Ustaz. Ya, boleh, silakan. Nggak gini Ustaz. Saya kan itu udah mau apa sih namanya? Udah mempersiapkan gitu ya. Iya, Kain kafan gitu ya untuk ya. saya atau untuk keluarga lah gitu. Nah itu Hmm. kan kain kafan kalau kita beli di luar tuh kan kotor ya Ustaz. Iya. Boleh nggak gitu kita cuci, nah kita simpan gitu Ustaz untuk persiapan. Oh iya, nggak masalah. Nggak, nggak masalah. Kain kafannya mau dicat dulu juga, mau ditanda juga nggak apa-apa sih. Nggak ada. Sebenarnya kain kafan itu nggak ada aturan ini dan itu. Umumnya kain kafan itu putih. Kan Itu biasanya langsung dari beli gitu ya, iya, mendadak kan bener. orang-orang ya. Kalau Iya, saya, boleh saya nggak? mau simpan gitu ya untuk Iya, persiapan gitu ya. boleh, boleh. Kan kita nggak tahu. Oh Iya, iya, benar. makasih Ustaz. Kalau kita apa cuci dulu nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa ya. nggak masalah. Mm-mm. Iya, Nggak makasih apa-apa, Bu. Ustaz. Iya, ibu-ibu yang lain udah punya kain kafan, nggak harus juga kan? Boleh, nggak apa-apa. Orang kita kita persiapan sendiri kain kafan kita lah daripada ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, anduknya apa udah Iya, disiapkan. iya, udah siap-siap kan gitu. Ya nggak masalah. Itu tidak tabu, cuma mungkin yang keluarganya aja ngapain sih mama ngurusin beli kain. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya Ustadz. Iya, nggak apa-apa Bun, persiapan. Mama persiapan doang, gitu. Iya, Nggak apa-apa, baik. Ada yang lain? Bapak makasih Ibu Ustadz. silakan. Iya sama-sama, Bu Nunung. Silakan jika tidak ada Ustaz, disempurnakan dengan doa Ustaz. Baik, Bapak Ibu silakan. Mari kita akhiri dengan doa.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sullidan min azim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lihamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Insyaallah kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Izin les, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Izin les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.